Besok bulan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Asidiki. NIM saya 1201223164. Saya berasal dari TI 4608. Di sini saya ingin menjelaskan design of radiasi therapy problem. Selanjutnya, di design of radiasi terapi, dalam study case ini saya artikan aja. Mary baru saja didiagnosis menderita kanker pada stadium yang cukup lanjut. Secara khusus, ia menderita tumor ganas yang besar di area kandung kemih. Mary akan menerima perawatan medis paling canggih tersedia untuk memberinya setiap kesempatan yang mungkin untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi ekstensif. Terapi radiasi melibatkan penggunaan mesin perawatan sinar eksternal untuk menyalurkan radiasi pengion ke seluruh tubuh pasien yang akan merusak kanker dan kesehatan. Setiap sinar memberikan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk daripada ke jaringan di dekat titik keluar. Penyebaran juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung sinar. Karena sel tumor biasanya secara mikroskopis diselingi di antara sel-sel sehat. Dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas yang sedikit lebih sensitif terhadap radiasi, namun cukup kecil untuk menyisakan sel-sel sehat. Nah, selanjutnya, di slide selanjutnya di sini ada tujuan. Nah, tujuan dari di sini adalah untuk memilih kombinasi sinar yang akan digunakan dan intensitas masing-masing sinar untuk menghasilkan distribusi dosis yang terbaik. Setelah desain pengobatan dikembangkan, maka akan diberikan dalam beberapa kali cicilan yang tersebar dalam beberapa minggu. Untuk mengilustrasikan bagaimana teknik variabel buatan menangani kendala fungsional dalam lebih besar kami akan menggunakan model perancangan terapi radiasi Mary. Di sini pada tabel di sini telah terdapat beberapa area. Nah, di sini terdapat 4 area, yaitu healthy anatomy, critical tissue, tumor region, dan center of tumor. Salah. Nah, dan terdapat 2 beam, yaitu beam 1 dan beam 2, dan di mana dia mencari total average dosis dalam kilorad. Lanjut. Dari data tabel yang sebelumnya, nah, dapat digunakan langsung untuk merumuskan model pemrograman. Nah, di sini kita menggunakan rumus tujuan meminimalkan Z sama dengan 0,4x1 tambah 0,x2. Nah, x1 dan x2 itu apa sih? Nah, x1 itu dosis pada titik masuk untuk berkas beam pertama dalam satuan kilowatt, dan x2 adalah dosis pada titik masuk untuk berkas kedua dalam satuan kilowatt beam kedua. Nah, di sini terdapat 4 pembatas. Nah, pembatas pertama itu ada 0,3x1 ditambah 0,1x2 kurang dari sama dengan 7, dan pembatas kedua itu ada 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Di pembatas ketiga ada 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih dari sama dengan 6, dan di pembatas keempat ada x1, x2 lebih besar dari 0. Selanjutnya,
Di sini dalam kasus ini kita menggunakan metode yang namanya itu Big M. Kita memberikan fungsi Z tujuan pada pembatas yang memiliki pertidaksamaan kecuali ini. Oh, ini. Pertidaksamaan kecuali sama dengan. Jadi kalau untuk yang persamaan lebih besar, contohnya di pembatas ketiga. Nah, ini kurang lebih besar itu variabelnya tambahnya jadi tandanya min. Dan untuk kurang dari sama dengan, maka variabel pembatasnya itunya jadi plus. Nah, untuk mengetahui non basisnya pada kasus itu yaitu X1 dan X2 serta X4. X1, X2 dan X4. Karena X4 pada kasus ini bernilai negatif karena pada variabel basis itu tidak boleh koefisiennya bernilai negatif 1. Pada metode ini kita harus menambahkan variabel basis pembatas 1 dan pembatas 1 dan 3 dengan menambahkan X5 dan X6 seperti di samping. Nah, ini X5 dan X6 kita harus menambahkan variabel tersebut karena kita melakukan pendekatan menggunakan metode Big M. M itu adalah suatu bilangan. M yang ini kita tambahin juga karena kita menggunakan metode Big M. Kenapa? Karena M itu adalah suatu bilangan yang sangat besar, bisa sampai tak hingga. Tetapi pada metode kali ini kita meminimalkan tujuan M-nya bernilai positif. Kalau meminimumkan tujuannya dan M-nya itu harus bernilai positif kalau meminimalkannya. Selanjutnya, nah di slide selanjutnya ini ada iterasi pertama dan model tabularnya. Pada interaksi pertama, kita pertama memasukkan data yang telah diketahui ke dalam pembatas. Setelah itu kita menentukan entering dan leaving variabelnya. Entering, nah, entering kita cari yang terkecilnya. Nah, yang terkecilnya karena fungsi tujuan kita adalah meminimalkan entering yang kita dapatkan di kolom X1. Mana nih? Oh, nih. Di kolom X1. Dan untuk leaving-nya pada baris ketiga ini eh, kita lihat dari rasio yang didapatkan. Nah, untuk rasio. Nah, kita lihat dari rasio ini untuk mendapatkan living yang kita cari. Living yang ada di baris ketiga. Karena rasio untuk menentukan mana sih yang digunakan untuk living variabelnya didapatkan rasio minimnya pada baris ketiga. Setelah diketahui entering dan livingnya, kita tentukan variabel kunci. Nah, variabel kunci itu yang mana? Nah, yang ini kita yang bertabrakan antara entering dan living. Nah, ini variabel kunci. Nah, variabel kunci ini kita harus jadikan nilai 1 dan pembatas atasnya ini kedua pembatas ini, pembatas 1 dan baris ke-1 dan baris kedua ini harus bernilai 0 dengan cara untuk mengenolkannya itu dengan cara OBE. Nah, OBE yang kita dapatkan pada iterasi pertama itu seperti ini. Jadi untuk mengenolkan baris ke-1 yang 0,3 ini kita mencari dengan cara min 0,3 B3 ditambah B1 sama dengan 0 dan min 0,5 B3 ditambah baris kedua. Baris kedua tuh yang ini. Nah, ini maka nanti hasilnya 0. Dan untuk menjadikan 0,6 ini dengan cara 1 dibagi 0,6 baris ketiga. Nah, ini maka hasilnya akan menjadi 1. Nah, selanjutnya
Di iterasi kedua, didapatkan dari iterasi pertama tadi menjadi di OBE-kan menjadi 0, 0, 1. Nah, di iterasi kedua ini kita menentukan sama seperti iterasi pertama, yaitu menentukan entering dan leaving-nya. Karena fungsi tujuan Z-nya adalah kan meminimalkan. Kalau meminimalkan maka fungsi M-nya juga, fungsi M yang di sini itu harus bernilai positif. Jadi bukan negatif. Nah, diketahui X4 sebagai entering dan karena M di X4 itu lebih besar daripada X3, untuk leaving-nya kita menggunakan rasio yang paling kecil. Maka kita cari rasio yang paling kecil di antara ketiga ini. Nah, diketahuilah rasio yang paling kecil dari ketiga ini yaitu 1,2. Didapatkan, nah kita cari leaving-nya tuh dari sini. Aduh, mana ini ya kursor? Oh, ini 1,2. Nah, didapatkan dari rasio tersebut ini tuh didapatkan dari angka 1 dibagi 0, ini nih 0,83. Maka hasil dari pembagian ini menghasilkan rasio yang dengan hasil 1,2 pada leaving baris kedua dan X5. 0,83 kita jadikan 1 terlebih dahulu, dan pada baris atasnya, baris pertama dan baris ketiga itu kita jadikan 0. Maka kita untuk menjadikan ini 1, kita harus menentukan OBE yang kita ini hasilkan. Jadi untuk menghasilkan 1 0,83 berarti itu 1 dibagi 0,83 baris 2. Maka hasil pembagian ini akan menghasilkan nilai 1, dan eh baris pertama itu kita hasilkan menjadi 0. Nah, karena di sini positif 0,5, untuk menghasilkan 0 maka dikurang min 0,5 baris kedua ditambah baris ke-1, maka hasilnya nanti akan menjadi 0. Untuk baris ketiga sama seperti baris ke-1, ini harus dijadikan 0 terlebih dahulu. Maka kita mencari OBE-nya di sini karena min 1,67, maka di sini kita ininya 1,67 ditambah baris ketiga. Maka hasil yang didapatkan nanti di sini hasilnya 0. Nah, untuk mencari baris C, diketahui baris C ini diketahui dengan cara baris C dikurangi baris CB dikali tiap-tiap tiap-tiap kolom yang menentukan baris C. Seperti baris C dikurang baris CB dikali X1 dikali X1 atau X2, X3 sampai X6. Nah, itu untuk mencari baris C-nya. Selanjutnya, di iterasi ketiga ini kenapa tidak ada OBE? Karena di iterasi ketiga ini telah mendapatkan solusi optimalnya. Dengan X1-nya dengan konstantanya itu 12, X1 dengan konstanta 12 dan X20 karena X20 itu karena berubah menjadi variabel non basis, dan Z-nya menjadi Z sama dengan 4,08. Kenapa di iterasi 3 ini tidak diiterasi lagi? Karena Big M telah berubah menjadi positif. Jadi Big M yang di sini itu mana ya? Oh, di sini itu udah bernilai positif di sini. Nah, X4 sini. Nah, menjadi positif, tidak negatif lagi, karena tujuan fungsi tadi kenapa tidak diiterasi, karena tujuannya itu karena tujuan di awal tadi kita tuh untuk meminimalisir meminimkan fungsi Z-nya. Jadi karena untuk
meminimalkan Z fungsinya itu harus bernilai Big M-nya itu positif. Nah, karena telah tercapai maka tidak di iterasi keempat, maka stop di iterasi ketiga. Nah, kenapa Z-nya 4,8 di sini? Karena dari hasil pembagian 0,4 dikali 12. Jadi hasil dari Z-nya itu hasil dari CB-nya yang 0,4 dikali konstanta 12, maka hasil Z-nya itu 4,8. Nah, kesimpulan dari study case yang pada kasus ini itu dosis pada titik masuk untuk berkas 1 adalah 12 kilorad dan dosis pada titik masuk untuk berkas kedua atau BIM kedua, BIM satunya itu jadi 12 kilorad dan BIM keduanya itu 0 kilorad. Sehingga dosis yang masuk untuk diserapi oleh anatomi yang sehat adalah 4,8 kilorad. Sekian dari oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata dan salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.